Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yang ini di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Yang senantiasa harus kita jaga hidayah ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang masyhur, yaitu siapa? Kemarin sudah dibagikan belum PDF-nya? Sudah ya? Bahasa Arab? Nggak apa-apa, difotokopi. Yaitu Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Al Abdul Karim, ya. Kemarin saya sudah nanya kitabnya, ya. Mungkin ke seluruh Indonesia berarti ya. Tapi tidak ada kitabnya. Qadarullah kosong semua. Jadi ya kita fotokopi saja. Karena sudah nanya kemana-mana, ke penerbit juga tidak ada. Kosong katanya. Padahal ini kitab sangat bagus ya. Terlebih kita sebagai seorang penuntut ilmu perlu mengetahui apa saja yang beliau utarakan di dalam kitab kecil ini. Hanya 106 halaman saja, tidak banyak. Insya Allah kita akan bahas secara rutin ya. Dan mungkin setelah kitab ini baru kita beranjak ke kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Jadi insya Allah kita akan senantiasa membahas tentang adab-adab penuntut ilmu. Kesananya lagi mungkin ke Tadhkiratus Sami, tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Kemudian kitab ini juga belum ada yang menterjemahkan. Barangkali antum mau ada yang menterjemahkan. Belum ada versi bahasa Indonesianya ya. Padahal kitabnya sangat kecil, segini paling. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu pada zaman dahulu ulama kita
menuntut ilmu itu sarana dan prasarananya tidak seperti kita sekarang ya. Mereka kalau mau menulis itu sangat susah. Kenapa? Karena di zaman dahulu tidak ada kertas. Sangat sedikit ya, terbatas kertas itu. Di zaman dahulu orang kalau nulis di mana? Kadang di kulit binatang yang sudah disamak, atau diukir di tulang, di mana. Kemudian pulpen juga belum ada. Pulpen belum ada. Jadi nulis itu pakai tinta. Dicelupkan terlebih dahulu, kemudian ditulis. Habis tintanya celupkan lagi. Ya. Jadi sangat ribet, sangat susah untuk menulis itu. Kemudian ketika mereka ingin belajar menuntut ilmu itu sangat jauh. Bahkan ada di antara mereka yang menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu sampai berbulan-bulan. Hanya untuk mencari satu hadis misalkan. Bayangkan perjalanan 1 bulan dengan kendaraan yang seadanya, tatkala itu hanya unta dan kuda. Ya. Belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Perjalanan 1 bulan, jauh, berapa ribu kilometer ya, untuk menuntut ilmu. Belum di jalannya, takut sama begal. Karena di zaman dulu juga sudah ada begal. Seorang diri mencari ilmu, mencari hadis. Datang ke sana ternyata hadisnya dhaif. Tidak bisa diamalkan. Sudah capek, ternyata hadisnya lemah, tidak bisa diamalkan. Ya. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Mau pergi menuntut ilmu itu sangat mudah. Ya. Sangat dekat, mungkin sejauh-jauhnya kita menuntut ilmu kemana sih coba? Sekarang sudah ada pesawat. Sudah ada pesawat. Paling dengan hitungan jam sudah bisa sampai ke tempat tujuan. Saya saja kalau pulang kampung ke Padang itu hanya 1,5 jam saja ya. Tidak lama. Kalau naik pesawat. Jadi tidak lama. Karena sarana sekarang sudah canggih. Untuk menulis juga sudah canggih. Mau menulis sebanyak apapun ada komputer. Tidak akan capek ya. Maksudnya tidak akan kehabisan karena sudah ada komputer, sudah canggih. Tapi pertanyaannya, kenapa para ulama terdahulu ya, itu sangat barokah ilmunya? Terlebih karya-karyanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karangan kitab beliau ya, itu kurang lebih ada 500 judul. Bahkan para ulama sekarang itu tidak bisa menandingi karya-karya ulama terdahulu. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, kitab-kitab karya beliau yang sudah diketahui itu ada 80 judul kitab. Satu kitabnya taruhlah kita 500 halaman. 80. Dan karya yang fenomenal dari beliau adalah Fathul Bari. Berapa jilid? Bahasa Arabnya saja ada 13 jilid. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga mensyarah Sahih Muslim. Itu ada 18 jilid kalau tidak salah.
karangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada satu kitab yaitu Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa ada 36 jilid. Dan yang paling fenomenal adalah kitab Al-Funun karya Imam Ibnu Aqil. Itu ada berapa jilid? Ada 800 jilid. 800 jilid. Walaupun di antara ulama ada yang berbeda pendapat. Seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan ada 200 kitab lebih. Ada yang bilang 400 jilid. Kitab Al-Funun karya Imam Ibnu Aqil. Dan kata Ibnu Jauzi, saya sudah memiliki 150 jilid dari karya beliau katanya. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, kitab Al-Funun ada 800 jilid. Mungkin sekitar 20 meteran ya. 20 meter lah. Kalau tebalnya segini. 20 meter. 800 jilid. Penuh kayaknya masjid ini. Ya. Kenapa? Karangan para ulama terdahulu yang sarana dan prasarana itu sangat terbatas, tetapi sangat masyhur ya, sangat fenomenal. Jawabannya adalah keberkahan ilmu yang mereka dapatkan. Umumnya di zaman sekarang ilmunya kurang berkah. Kenapa kurang berkahnya? Karena ada awaiq, nah, yang akan kita bahas. Awaiqu at-talab. Awaiq itu bentuk jamak dari aiq, kendala atau penyakit. Ya. At-talab itu adalah talabul ilmi. Jadi penyakit seorang penuntut ilmu. Karena kalau kendala itu, kemarin saya sudah berkonsultasi dengan Pak Nasep ya. Saya bertanya, kendala sama penyakit enaknya yang mana buat judul kajian? Kata Pak Nasep, kalau kendala itu di luar orang tersebut gitu ya. Kalau penyakit itu ada di dalam diri dia. Jadi judul yang pas kayaknya memang penyakit penuntut ilmu yang ada di dalam seorang penuntut ilmu. Karangan Syekh Abdus Salam Barjas ini ada sekitar 10 ya penyakit seorang penuntut ilmu. Akan kita bahas sedikit demi sedikit insyaallah taala. Al-aiqul awal, yang pertama, penyakit pertama dari seorang penuntut ilmu adalah talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia menuntut ilmu tidak ikhlas. Ya. Bisa jadi karena dunia. Bisa jadi bisa. Dia datang ke majelis ilmu karena mencari dunia. Ada, entah itu untuk popularitas, untuk mendapat pujian dari orang, untuk eksistensi diri dia, ingin dapat pujian dari orang. Wah, si itu mah menuntut ilmu terus ya, rajin gitu. Ingin mendapatkan pujian dari orang. Secuil dari dunia. Ada orang yang datang kajian karena malu? Ada. Wah, saya mah malu kalau tidak datang kajian karena rumah saya depan masjid gitu misalkan. Masa yang depan masjid nggak datang tapi yang jauh-jauh datang gitu. Akhirnya dia datang. Walaupun apa? Karena dia menuntut ilmunya tidak ikhlas karena malu gitu. Malu ah. Jadi datang saja. Ada yang datang menuntut ilmu untuk memperamai. Ada gitu ya.
wah majelisnya kosong wae, saya datang sugan we rame gitu. Ada seperti itu, ada. Jadi penyakit yang pertama yaitu dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dia. Ada tujuan-tujuan yang lain selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Ini sudah pernah dibahas ya. Ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama. Ya mungkin kita sudah menghafalnya. Lihat kata para ulama, tatkala tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yaitu hijrah. Tatkala hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka terang-terangan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan terhadap dunia dan wanita, itu tidak disebutkan ujungnya fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada yang dia niatkan, tidak disebutkan kepada wanita dan dunia gitu ya. Ini menunjukkan apa kata para ulama? Ini menunjukkan hinanya niat tersebut. Kita saja kalau menyebutkan orang untuk menghinakan seperti itu ya kadang. Pokoknya kalau si itu ada, saya tidak akan datang gitu ya. Si itu ada, saya mundur. Si itu gitu, nggak mau disebutkan namanya saking gelehnya gitu ya. Untuk apa? Untuk menghinakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan hijrah. Kenapa? Karena hijrah juga merupakan amalan yang sangat agung, yang sangat besar, bisa ditujukan untuk Allah dan selain Allah. Maka menuntut ilmu juga seperti itu. Kalau dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmu tersebut, akan bermanfaat ilmunya, barokah ilmunya. Nanti akan disebutkan perkataan para ulama tentang orang yang menuntut ilmu karena dunia. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sami'tu nabiyakum yaqulu, aku mendengar nabi kalian bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan, barang siapa yang menjadikan cita-citanya yang banyak menjadi satu cita-cita, hamma akhiratihi, yaitu cita-citanya apa? Akhirat. Kafallahu hamma dunyahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan urusan dunianya.
Kalau tujuannya akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusan dunia dia. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Supaya apa? Supaya kita ketika menuntut ilmu tidak memikirkan apa-apa lagi. Ikhlas untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Tidak ingin mengharapkan pujian dari orang. Wa man tasya'abat bihil humum fi ahwalid dunya, dan barang siapa yang cita-citanya beragam, banyak, fi ahwalid dunya, di dalam urusan dunia. Sudah cita-citanya banyak, tujuannya banyak, kemudian murni dunia. Murni dunia. Dia ingin bahagia di dunia, tapi di akhirat juga ingin bahagia, tetapi apa? Ikhtiar kepada akhirat itu sangat sedikit, minim gitu ya. Lebih perhatian kepada urusan dunia dia. Ingin punya anak, ingin punya rumah mewah, mobil banyak gitu ya. Anak yang pertama jadi profesor misalkan, anak kedua jadi doktor, anak ketiga magister misalkan. Terus seperti itu tujuannya. Tidak ada habis-habisnya, tentang dunia semua. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halaka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli di lembah mana dia binasa. Jadi orang yang menjadikan tujuannya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dia. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, farraqallahu alaihi amrohu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusan dia. Urusan dengan keluarganya tidak benar, urusan dengan pekerjaannya tidak benar, dan urusan-urusan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran, kemiskinan, takut miskin di depan mata dia. Jadi senantiasa merasa takut miskin. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya. Sudah capek berusaha untuk memperoleh harta dunia dan yang lainnya, akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada dia apa yang telah ditakdirkan. Capek yang tidak bermanfaat. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyibukkan seseorang terhadap dunia, ya, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat, ya. Kemudian waman kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang akhirat adalah tujuan dia, niat dia, jama'allahu amrohu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong segala urusan dia, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia tidak takut miskin karena dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Nah, dan dunia mendatangi dia dalam keadaan hina. Dia tidak menginginkan dunia, tapi dunia itu mendatangi dia. Kita kembali ke
pembukaan tadi ya, para ulama yang menuntut ilmu berjalan berbulan-bulan itu menghabiskan harta tidak? Menghabiskan harta ya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai menjual rumahnya. Akan tetapi apa? Mereka tidak merasa takut miskin. Karena mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka akhirat, bukan dunia. Ya kalau dipikir-pikir, untuk apa mencari satu hadis, ya? Untuk apa mencari satu hadis berbulan-bulan lamanya? Kemudian datang ke sana hadisnya dhaif. Untuk apa? Kalau untuk dunia pasti capek. Dan tidak ada artinya. Seperti itu. Kalau untuk urusan dunia capek iya, ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Capek yang tidak berpahala. Kalau untuk akhirat capeknya capek berpahala. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah memuji dunia ya. Jadi untuk apa kita capek-capek meraihnya? Kalau kata Ustadz Firanda, jangan mati-matian untuk mendapatkan sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Kita capek-capek mengejar urusan dunia, padahal dunia tersebut tidak akan dibawa mati. Kita capek-capek mengejar ingin memiliki mobil misalkan. Padahal kalau kita meninggal, mobil itu dibawa tidak sama kita? Tidak ya. Maka kita jangan mati-matian mendapatkan sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Kemudian kata mu'alif, inna ahaqqa ma'tana talibul ilmi bihi mu'alajatun niyah. Maka hal yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu yang harus diperhatikan adalah memperbaiki niatnya. Dia datang menuntut ilmu itu untuk apa? Apakah untuk dunia atau untuk akhirat? Jangankan kita, seorang tabi'in saja, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, dia berkata, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang paling sulit aku obati, aku perbaiki daripada niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang tidak. Bahkan kata para ulama, ikhlas ini merupakan perkara yang sangat susah untuk dijaga. Bisa jadi tatkala kita sholat, ya, awalnya kita ikhlas, tapi di pertengahan mungkin ada orang datang, terus kita tahu, oh ada orang datang. Tiba-tiba kita ingin dilihat atau ingin didengar. Kita memperbagus bacaan kita memperpanjang bacaan kita. Yang biasanya kalau kita sholat sendirian kita membaca Qul huwallahu ahad. Tatkala melihat orang kita membaca Al-Baqarah misalkan. Karena ingin dilihat. Apalagi kalau kita tahu yang datang adalah seorang presiden misalkan, oh ayah presiden, mau ngapain dia kesini gitu ya. Akhirnya apa? Terbesit di dalam diri kita riya. Bisa jadi. Atau ria juga bisa datang belakangan. Tatkala kita sudah melaksanakan satu ibadah, misalkan sholat tahajud. Kita awalnya ketika sholat tahajud kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang melihat ya. Tapi tatkala di pagi hari tiba-tiba kita membicarakan kepada teman kita. Jadi perkara niat ini sangat besar gitu ya. Sangat susah untuk dijaga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa menjaga niat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala pernah berkata di dalam kitabnya Al-I'tisam,
Beliau mengatakan akhirul asya nuzulan min qulubis sholihin hubbus saltah wa tasaddur. Ya. Perkara terakhir yang hilang dari orang-orang soleh adalah dua perkara. Yang pertama adalah cinta kekuasaan, kedudukan. Yang kedua adalah tasaddur. Tasaddur itu ingin nampak, eksistensi. Jadi ingin dikenal orang. Padahal ini dari orang-orang soleh gitu ya. Dari orang-orang soleh. Dan makna ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu isnan. Ibnu Adam semakin bertambah besar dan bertambah besar pula dua keinginan di dalam diri mereka. Yaitu apa? Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Walaupun dia sudah tua misalkan, tetap kalau cinta dunia mah tetap muda gitu ya. Dan panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan? Disebutkan oleh Nabi SAW, walaupun dia sudah tua, angan-angannya masih banyak gitu, masih panjang. Ingin ini. Angan-angannya sangat panjang. Ini kata Nabi SAW. Kemudian wata huduha bil islah. Kemudian berupaya untuk memperbaiki niat tersebut. Wahimayatuha minal fasad. Dan dia berusaha untuk menjaganya dari kerusakan. Berusaha untuk menjaganya dari kerusakan. Karena apa? Li'annal ilma innama uktusibal fadlu liqaunihi khalisan liwajhillahi ta'ala. Karena ilmu itu keutamaannya akan didapat kalau dia dicarinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu itu akan menjadi mulia. Ya. Amma idza kana li ghairihi fala fadilata fihi bal huwa fitnatun wa wabalun wa su'u aqibah. Adapun kalau mencarinya bukan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada keutamaan di dalam ilmu tersebut. Bahkan itu bisa menjadi fitnah, wabal atau bencana bagi dia, dan buruknya akibat, menjadi akibat yang sangat buruk kalau tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah tahu bahwa syarat diterimanya amalan itu tergantung kepada niatnya yang benar dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ikhlas. Dan ibadah yang teragung diantaranya adalah ilmu. Jadi menuntut ilmu, mempelajarinya, mengajarkannya itu harus dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada niat yang lain. Niat belajar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dunia. Ya. Niat belajar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dunia. Karena kita tahu ya, jangankan orang yang menuntut ilmu kuliah gitu ya. Kuliah di dalam syariah misalkan, usuluddin. Jadi yang dipelajari itu adalah tentang semua agama aja. Berbeda dengan S1 yang lain, misalkan pertanian dan yang lainnya. Kalau dia tidak meniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat susah.
kuliah hanya ingin mendapat ijazah. Dan kebanyakan manusia itu mereka menempuh sesuatu karena takut kepada sesuatu. Kita kuliah karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti itu ya. Ya kan? Kayak orang tua dulu kita juga seperti itu, jang ulah pegat diajar gitu nya. Namun bisa mah S3 ulah siga bapak jeung emak gitu nya. Hanya seorang petani, kalau bisa mah S3 doktor gitu ya, dalam bidang matematika atau dan yang lainnya. Memang dari dulunya sudah dipupuk seperti itu gitu. Jadi tujuannya teh dunia gitu ya. Karena apa? Orang tua dulu itu takut gitu, anaknya tidak bisa makan nantinya, tidak bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang ditakutkan juga tidak pernah terjadi. Orang-orang yang sudah nikah, coba tanya kepada mereka, sebelum nikah mereka banyak memikirkan takut tidak bisa memberi makan anak dan istrinya. Rasa takut itu kejadian tidak? Kayaknya tidak ya. Ini motivasi untuk orang yang belum nikah gitu ya, jomblo. Karena pasti seperti itu manusia itu, takut kepada sesuatu ya yang tidak pernah kejadian. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan menjamin gitu ya, rizki semua makhluk hidup. Tapi kita takut. Karena apa? Tadi, karena kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alif, fa idza qasada thalibu bil ilmi aradad dunya, maka apabila penuntut ilmu bermaksud dalam menuntut ilmunya mendapatkan bagian dari dunia, faqad asa rabbahu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bermaksiat? Karena menuntut ilmu termasuk dari bagian ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan beribadah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang menuntut ilmu, yang terlibat dalam pelajaran ilmu, yang berdakwah, yang mendengar, kemudian kalau sekarang kan sudah canggih, ada yang menyiapkan peralatan. Ini terlibat di dalam dakwah gitu ya, pengajaran di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, maka ini wajib ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia tidak bisa berceramah gitu ya, tidak bisa menyampaikan hadis. Yang penting saya ada ikut andil di sana sebagai ahli IT dan yang lainnya misalkan. Maka ini wajib ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh karena tujuan dunia. Wa'at abanafsahu, dan dia telah membuat dirinya capek gitu ya. Yang pertama, dia sudah capek, sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya juga capek. Wa ba'a bi ismihi, kemudian dia akan memikul dosanya. Orang yang bermaksiat pasti berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian capek juga. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek menuntut ilmu, ilmunya tidak dapat ya, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan dosa. Yang kita tahu ya, orang yang pertama kali masuk neraka atau orang yang pertama kali menjadi korek api neraka itu bukan orang yang penjahat gitu ya, bukan orang yang suka berzina, bukan orang pelaku dosa besar. Tetapi apa? Yang pertama apa? Orang yang syahid. Orang yang syahid karena apa? Niatnya dia yang salah.
Dia berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berperang karena ingin disebutkan apa? Seorang pahlawan misalkan. Sudah capek-capek berperang, kemudian dia juga mati, tapi di akhirat dia masuk neraka. Karena apa? Karena niatnya yang salah. Kemudian yang kedua adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu karena salah niatnya, dia menuntut ilmu karena ingin dunia. Karena ingin disebutkan bahwa dia orang berilmu. Seorang ustadz, seorang ulama misalkan. Karena ingin mendapat pujian dari orang. Dan yang terakhir adalah orang yang suka berinfak. Orang yang sering sedekah. Tidak ada jalan sedekah, pasti dia sedekah di sana. Ada donasi apa pasti dia bersedekah. Tetapi dia bersedekah dengan tujuan apa? Ingin dikatakan dermawan. Jadi 3 kelompok ini, yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang baik gitu ya. Akan tetapi salah niatnya. Salah niatnya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fawailun lil musallin. Neraka wail, celaka bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat saja masih terancam dengan neraka gitu ya. Padahal dia baik, ingin salat, tapi niatnya apa? Walladzinahum yuraun, yaitu mereka salatnya ingin dilihat orang karena niatnya yang salah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan niat ini kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'adzibuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar pahalanya karena niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar tetapi menjadi kecil pahalanya dengan sebab niat. Contohnya apa? Amalan yang kecil tapi pahalanya besar. Contohnya memberi minum anjing. Pernah dengar? Orang yang senantiasa berzina, seorang pezina, pelacur, kucing ya, kalau itu mah kucingnya. Kemudian dia haus gitu ya. Turun ke sumur, kemudian dia apa? Naik lagi dan mendapati seekor anjing. Kemudian dia memberi minum. Dengan sebab itu dia masuk surga. Padahal amalannya kecil atau besar? Kecil. Tetapi menjadi besar karena sebab niatnya dia yang ikhlas. Kemudian amalan yang besar menjadi kecil. Contohnya apa? Haji misalkan. Haji amalan besar. Termasuk rukun Islam. Tetapi karena dia tidak ikhlas, maka pahalanya menjadi sedikit, bahkan bisa hilang pahalanya. Ya. Seperti itu. Jadi dengan terlebih kita sudah tahu bahwa ibadah teragung adalah menuntut ilmu. Berarti kita harus berusaha untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, man talabal ilma ibtigha al-akhirah adrakaha. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat akhirat, maka dia akan mendapatkannya. Ilmu akhirat didapat, dunia pun dia dapat. Ya.
Wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya fahuwa hadzuhu minhu. Dan barang siapa yang menuntut ilmu karena dunia, maka itu saja bagian yang dia dapatkan. Tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Dan wa ablagu min dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tegas lagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu tersebut, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya, dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan sedikit bagian dari dunia. Dia menuntut ilmu ingin mendapatkan kedudukan misalkan, ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, ingin mendapatkan harta, atau dia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan wanita. Bisa tidak? Bisa. Kata Nabi SAW, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Arafal jannah yakni rihaha, yaitu baunya surga, tidak akan tercium oleh dia. Berarti baunya saja tidak didapatkan, apalagi dia masuk surga. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang menuntut ilmu tapi dengan tujuan dunia. Berarti sangat hina sekali ya orang yang mempelajari ilmu karena dunia. Berkata Ibnu Atha rahimahullahu taala, fi man ta'allama li ghairillah, terhadap orang yang belajar karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu al-ilma alladhi 'allamahu min hadha wasfuhu hujjatan 'alaihi wa sababan fi tahsilil uqubati ladaihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini sebagai hujjah bagi dia dan menjadi sebab dia mendapatkan hukuman pada hari kiamat. Wala yaghurrannaka an yakuna bihi intifa'un lil badi wal hadir. Dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang mengambil manfaat dari dia. Gitu ya. Orang yang menuntut ilmu dengan sebab ingin mendapatkan kedudukan, ingin disebut seorang ustadz misalkan, ingin jadi dai kondang, dai sejuta akhwat misalkan, ya. Padahal dia banyak orang yang mengambil manfaat dari dia. Memang benar ilmunya ada gitu ya, dia bisa memberikan faidah ilmu dari dia. Banyak orang mengambil manfaat dari dia. Tetapi kata Imam Ibnu Atha wa fil khabar innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan agama ini dengan seseorang yang fajir. Walaupun dia diustadkan gitu, dikatakan ustad, dikatakan seorang ulama, tetapi dia fajir, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini dengan sebab dia, walaupun dia fajir, tetapi ilmu yang dia sampaikan memang benar gitu ya. Ilmu yang dia sampaikan benar, tetapi dianya menjadi orang fajir karena tadi salah niatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap akan menolong agama ini walaupun dengan orang yang fajir, orang yang fasik. Wa mislu man ta'allamal ilma liktisabid dunya warraf'ah fiha. Dan permisalannya seperti orang yang mempelajari ilmu ya
karena ingin mendapatkan dunia, ingin popularitas, warraf'ah fiha, kedudukan, ingin mendapatkan kedudukan. Kaman rafa'al adrah bimil aqatin minal yakut, fama asrafal wasilah wa ma akhassal mutawassal ilahi. Maka betapa seperti orang yang mengangkat kotoran dengan sendok yakut permata. Orang yang mengangkat kotoran dengan sendok permata. Fama asrafal wasilah wa ma akhassal mutawassal ilaihi. Betapa mulia alat yang ia gunakan, namun alangkah buruk tujuannya. Itu ya. Sendoknya mulia tidak? Mulia, berharga, tapi yang dia angkat apa? Kotoran gitu. Jadi tidak ada manfaatnya, tidak berharga. Kemudian waqala Suhnun, berkata Suhnun, kana Ibnul Qasim kullama yu'radu lana illa wa huwa yaqul. Ibnu Qasim setiap memberi pelajaran kepada kami senantiasa dia berkata, ittaqullah fa inna qalila hadzal amri yakni al-ilm ma'a taqwallahi katsir wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya perkara ini yaitu menuntut ilmu walaupun sedikit, akan tetapi dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi banyak. Wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil, dan banyaknya ilmu tetapi tidak dibarengi dengan ketakwaan itu menjadi sedikit. Kemudian waqala Yusuf bin Husain, sami'tu Dzannun al-Misri yaqul, aku mendengar Dzannun al-Misri yaqul, kanal ulama yatawa'adzuna bi salasin. Dahulu ulama terdahulu senantiasa berwasiat dengan 3 perkara. Wa yaktubu ba'duhum ila ba'din, dan saling surat menyurati di antara mereka. Yang pertama, man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki aspek batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lahirnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Yang ketiga, waman aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunyahu. Nah, barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki urusan dunianya. Jadi orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membantu dia, akan memperbaiki urusan dia. Urusan akhiratnya jadi benar, urusan dunianya juga jadi benar. Urusan dengan Allah Subhanahu wa taala jadi baik, berusaha untuk berbuat baik, ya, maka dia akan memperbaiki urusan dengan manusia. Makanya kalau kita banyak masalah, baik masalah dunia, pekerjaan dan yang lainnya, barangkali urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki niat kita. Maka insya Allah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusan dunia kita. Berkata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, awwalul ilmi an-niyah. Ilmu itu berawal dari niat, ya. Sumal istima', kemudian mendengar. Jadi
ilmu itu bisa didapatkan kalau pertamanya apa? Dengan niat. Yang kedua adalah istima'. Istima' itu apa? Mendengar. Tapi bedanya istima' dengan sami'a apa? Kalau sami itu hanya terdengar saja. Kalau istima' itu fokus mendengarkan. Ya, misalkan kita nih mobil kendaraan ini terdengar ya oleh kita, maka kita sami'a gitu ya, mendengar. Tapi ketika kita sedang berada di majelis ilmu, kita menjadi mustami gitu, mendengar, karena mendengar sambil fokus. Makanya ada di dalam kitab Bulughul Maram bab tentang sujud tilawah. Yang disyariatkan adalah orang yang mustami. Amal lisami'in bahwa ghairu masyru'. Sujud tilawah itu hanya disunahkan untuk orang yang mendengar fokus saja gitu ya. Bukan untuk yang sami. Misalkan kita datang ke masjid, ada orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Bacaannya bagus, wah bagus. Kita berusaha untuk mendengarkan dia. Tiba-tiba dia melewati ayat yang ada sajdahnya gitu ya, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Tapi kalau kita datang ke masjid, tiba-tiba kita mendengar ada orang yang ngaji, ya udah yang mengaji, kita fokus ke sholat misalkan, maka kita tidak disunahkan untuk sujud tilawah. Nah itu perbedaan sami dan istima'. Ya, jadi mendengarnya dengan fokus. Summal fahmu, kemudian yang ketiga adalah memahami. Pertama niat, yang kedua mendengar dengan fokus, kemudian yang ketiga adalah memahami. Summal hifdu, setelah difahami kita berusaha untuk menghafalkannya. Jadi jangan jadikan ilmu itu al-ilmu lil ilmi gitu ya. Ilmu hanya untuk wawasan saja. Nanti ada di penyakit yang kedua, yaitu orang yang sudah berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu hanya untuk wawasan dia saja. Oh seperti ini, oh seperti ini gitu. Ya sudah, tapi dia tidak mengamalkannya, hanya untuk pengetahuan saja gitu ya, untuk wawasan saja. Summal hifdu, kemudian dia menghafalkannya. Summal amal, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Summan nasru, kemudian men-share-nya, mendakwahkannya, menyebarkannya. Kata inilah 6 perkara kita bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah niat yang benar. Kemudian al-istima', berusaha fokus untuk mendengarkan. Yang ketiga al-fahmu, memahami. Yang keempat al-hifdu, dihafalkan. Dihafalkan ya. Summal amal, kemudian diamalkan. Summan nasru, berarti diamalkan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri ya terlebih dahulu. Summan nasru, barulah kita mendakwahkannya, menyebarkannya. Seperti itu. Jadi orang yang kalau zaman sekarang kan udah canggih gitu, di Instagram, di Facebook dan yang lainnya, media sosial, sebelum kita men-share ya tulisan seorang ulama atau faidah-faidah yang lainnya dari ilmu, maka kita amalkan untuk diri kita sendiri. Ya, berusaha untuk mengamalkan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita baca terlebih dahulu apa yang dikandungnya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, barulah kita men-share-nya. Jangan ujuk-ujuk share ti heula gitu ya. Di-share yang penting mah di-share demi apa? Demi like gitu ya. Demi jempol ya. Atau subscriber dan yang lainnya. Jangan seperti itu. Nah, wahuna amrun yan bagi tanbih alaih. Dan ada perkara yang wajib diperhatikan, yaitu anna jama'atan minas salaf qalu,
sekelompok orang terdahulu, para ulama terdahulu berkata, kunna natlubul ilma lidunya fajarrona ilal akhirah. Yang pertama, dulu kami menuntut ilmu karena dunia. Nah, fajarrona ilal akhirah, tapi ilmu itu menuntut kami untuk akhirat. Mungkin pertama kali datang untuk menuntut ilmu, dia tujuannya untuk dunia. Tetapi ketika dia sudah datang kemudian mempelajari ilmu tersebut, oh ternyata ilmu yang bermanfaat itu apa? Menggiring dia untuk mengalihkan niat dia kepada akhirat. Ya, bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Mungkin awalnya dia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Tetapi tatkala saat proses menuntut ilmu, oh ternyata ilmu itu menuntun dia untuk apa? Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa talabna hadzal amra wa laisa fihi niyyah summa ja'atin niyyatu ba'du. Dan dulu kami juga menuntut ilmu tetapi tidak ada niat gitu. Summa ja'atin niyyatu ba'du, kemudian niat itu datang belakangan. Mungkin awalnya datang hanya untuk karena hobi saja gitu ya. Hobi mendengarkan ilmu. Tidak ada niat untuk menuntut ilmu. Yang penting datang gitu. Ya. Tetapi tatkala duduk di majelis ilmu, belajar ilmu, oh niat itu tiba-tiba datang. Ini karena apa? Karena keberkahan ilmu ya. Wa man talabal ilma li ghairillah ya'ba alaihi hatta yasirahu ilallah. Dan barang siapa yang menuntut ilmu karena selain Allah, ilmu itu akan enggan mendatangi dia sampai dia merubah niat dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang terjadi banyak di kalangan ikhwan dan akhwat gitu ya. Bertahun-tahun belajar ilmu agama atau belajar bahasa Arab tapi tidak bisa-bisa. Barangkali niatnya yang kurang benar. Ada kursus bahasa Arab datang, baru 5 kali perjalanan atau pelajaran sudah bosan, berhenti. Tahun depannya ada lagi kursus bahasa Arab lagi, ikut lagi gitu ya. Mulai lagi dari awal lagi gitu. Seperti itu terus seperti itu. Ya. Mungkin apa? Niatnya yang kurang benar. Belajar puluhan tahun atau belasan tahun bahasa Arab tapi tidak bisa-bisa. Seperti itu. Kemudian waqad syaraha Adz-Dzahabi rahimahullahu taala hadhil ibarah syarahan mufidan, dan Imam Adz-Dzahabi menjelaskan ibarat ini. Faqala ala qauli Ma'mar bin Rashid kana yuqal innar rajula la yatlubul ilma li ghairillah fayaba alaihil ilmu hatta yakuna lillah. Sungguhnya seseorang menuntut ilmu karena selain Allah, maka ilmu itu enggan datang kepada dia sampai dia menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam yatlubuhu awalan wal hamilahu hubbul ilmi. Mungkin yang pertama benar. Dia menuntut ilmu karena cinta kepada ilmu. Wa hubbu izalatil jahal. Kemudian dia cinta untuk menghilangkan kebodohan dari diri dia. Wa nahwu dzalik. Walam yakun alima wujubal ikhlas fihi. Dan barangkali dia belum tahu tentang wajibnya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Yang pertama datang tapi belum ada niat. Karena mungkin dia belum tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib didasari dengan keikhlasan. Tapi tatkala duduk, tatkala mempelajari ilmu, oh ternyata wajib untuk ikhlas. Ya. Wala sidqun niyah, kemudian juga niatnya tidak jujur. Fa idza alima hasaba nafsahu. Ketika dia sudah mengetahui ilmu ikhlas, ya, maka dia
bermuhasabah diri gitu. Oh, ternyata seperti itu. Wa khafa min wabali qasdihi, dan dia takut dari apa? Petaka atau wabal itu apa tadi? Iya, petaka azab terhadap niatnya yang tidak baik. Pataji uhun niyatu sholihah kulluha au ba'duha, maka niat yang soleh yang benar itu datang kepada dia, baik semuanya atau sebagiannya. Waqad yatubu min niyatihil fasidah wa yandam, dan tatkala dia sudah mengetahui ilmu ikhlas tersebut, ya, maka terkadang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal. Oh, akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki niatnya. Wa alamatu dzalika annahu yaksuru minad da'awi, dan tanda tersebut adalah dia mengurangi dari banyak menuntut. Banyak menuntut. Ya. Kalau kita menuntut ilmu, nanti kita pekerjaannya apa gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak tuntutan gitu ya. Nah, kalau niatnya sudah benar, maka dia akan berkurang gitu tuntutannya. Yang penting dia menuntut ilmu saja. Kedepannya terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yazri wa hubbul munadharah, kemudian dia juga mengurangi banyak berdebat. Biasanya ini orang yang baru belajar gitu ya, baru tahu suatu ilmu, maka dia merasa seperti orang yang paling tahu. Sini mana, ayo kita debat gitu ya. Saya sudah punya segudang dalil misalkan. Biasanya orang yang baru belajar, ilmu, baru tahu gitu ya. Ada artikel langsung dia share ke temannya gitu ya, seperti itu. Ini biasanya orang yang baru belajar ilmu. Banyak berdebat. Senang berdebat. Wa min qasdi takassul bi ilmihi, kemudian mengurangi memperbanyak ilmu untuk wawasan gitu ya. Ini diantara tandanya. Wa yazri ala nafsi, kemudian banyak mencela kepada dirinya. Fa in takassara au qala ana a'lamu min fulanin fabu dan lahu. Kalau dia merasa banyak ilmu, kemudian dia berkata, aku lebih berilmu dari si fulan, fabu dan lahu, maka jauh bagi dia, kebinasaan bagi dia. Seperti itu. Kemudian kata mu'allif, wa min dzalika ma yadhkuruhu ba'dul qisas min anna rajulan khotaba imra'atan dzati mansabin wa jamalin fa'abat li faqrihi wa qillati hasabihi. Ada sebuah kisah, ada seorang lelaki yang menkhitbah itu apa? Melamar seorang perempuan yang memiliki kecantikan yang luar biasa ya. Wajamal, mansab itu kedudukan, wajamalin, dan kecantikan. Fa'abat li faqrihi, maka si wanita ini enggan untuk menerima pinangan dia. Karena sebab apa? Karena sebab miskin dia. Wakillati hasabihi, dan rendahnya kedudukan dia. Fafakkaro bi ayil amroini yanaluha abil mali ambil hasab, maka dia berpikir untuk mendapatkan wanita tersebut dengan dua perkara. Yang pertama dengan harta atau dengan kedudukan. Fakhtarul hasab, maka dia memilih kedudukan. Wa talaba lahul ilma hatta asbahada makanah faba'asat ilaihil mar'atu tu'ridu nafsaha faqala la usaru ala ilmi syai'an. Maka seorang lelaki ini memilih untuk mendapatkan kedudukan, maka dia berusaha untuk mendapatkannya, menuntut ilmu. Ketika sudah sukses menuntut ilmu, dia menjadi seseorang yang memiliki kedudukan. Si wanita tadi yang tadinya enggan, malah menawarkan dirinya gitu kepada si lelaki ini.
Maka dia berkata apa? La ausar alal ilmi syai'an. Aku tidak akan mendahulukan sesuatu pun daripada ilmu. Pertama niatnya karena apa? Karena ingin mendapatkan wanita. Tetapi setelah belajar, kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing dia menjadi orang yang mempunyai kedudukan. Tiba-tiba datang si wanita tadi, ya. Apa? Menawarkan dirinya. Kemudian dia diterima apa tolak? Ditolak. Yang tadinya bersemangat ingin mendapatkan dia, tetapi setelah menuntut ilmu dan tahu wajibnya ikhlas di dalam menuntut ilmu, apa dia menjadi menolak si wanita tersebut. Jadi banyak orang yang termotivasi karena wanita ya, banyak ya. Jangankan di dalam urusan dunia, urusan akhirat saja seperti itu. Karena Nabi SAW menyebutkan kepada kita apa? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak ada aku tinggalkan untuk kalian sebuah fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki dari fitnah wanita. Di banyak orang yang sukses di belakangnya karena wanita. Nah, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Masih ada beberapa halaman lagi dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.